Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Dan di konten kali ini gue bakal ngebacain sebuah buku ya. Lebih tepatnya novel filsafat. Wow, filsafat nih. Dunia Sophie. Judulnya ya guys ya. Oke, ini nggak akan berat-berat banget. Semoga kalian bisa enjoy. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan semoga nih suara gue juga clear. Semoga ritme apa namanya, ritme bacaan gue juga nggak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semoga kalian bisa paham ya. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Jadi di sebelum ceritanya tuh ada quote dari Goethe yang berbunyi, orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa 3000 tahun hidup tanpa memanfaatkan akalnya. Taman Firdaus. Pada satu titik, suatu pagi berasal dari ketiadaan. Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras atau hardware. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota yang jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Joanna. Tidak ada rumah lain di sebelahnya. Jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia. Di dekat situ ada hutan. Dia berbelok menuju Clover Close. Di ujung jalan ada 3 tikungan tajam yang dikenal sebagai Captain's Bend. Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan. Saat ini awal bulan Mei. Di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan daffodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Sungguh luar biasa. Betapa semuanya bersemi pada musim itu. Apa yang membuat limpahan warna hijau di dedaunan bermuncul dari bumi yang mati begitu? Ia mendapatkan kehangatan dan sisa-sisa salju terakhir menghilang. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang ke kotak surat. Biasanya banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkan begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamarnya dan mengerjakan pekerjaan rumah. Seringkali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya, tetapi ayah Sophie bukanlah seorang yang biasa. Dia adalah nahkoda sebuah tanker besar dan selalu berpergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk ke sana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya. Namun jika berada di laut, dia tampaknya sangat jauh. Hanya ada surat di kotak dan itu untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis, Sophie Amundsen, 3 Clover Close, which is itu alamatnya. Itu saja, dia tidak sebutkan siapa pengirimnya. Perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophie menutup gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya tertulis di situ, "Siapakah kamu?" Dengan tanda tanya besar. Tidak ada yang lain, hanya 2 kata itu yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkan ke dalam kotak surat? Sophie segera memasuki rumah merah itu sebagaimana biasanya. Kucingnya Serekan berusaha menyelinap keluar dari semak-semak, melompat ke tangga pertama, dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sophie menutupnya. Setiap kali ibu Sophie sedang tidak enak hati, dia akan membuat rumah yang mereka tinggalin itu adalah sebuah kandang. Sophie memang suka memelihara binatang. Pertama-tama dia punya 3 ekor ikan emas, Goldtop, Red Riding Hood, dan Blackjack. Selanjutnya dia mendapatkan 2 ekor burung parkit yang dinamainya Smith dan Small. Lalu Govinda si kura-kura darat. Dan akhirnya kucing pirang, Shere Khan.
yang tadi itu ya. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya, mengingat bahwa ibunya selalu pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering berpergian berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophie melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk Shere Khan. Lalu dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. Siapakah kamu? Dia tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen, tentu saja. Tapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Belum mungkin. Bagaimana seandainya dia diberi nama lain? Misalnya, Anne Kunsen, or maybe, I don't know, like Nur. I don't know, like, okay. Apakah dia selalu menjadi orang lain? Apakah lalu dia akan menjadi orang lain? Tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya semula ingin menamainya dia Lila Moore. Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lila Moore Amundsen. Namun semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja itu adalah seorang orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. Aku Sophie Amundsen, katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali. Apapun yang dilakukan Sophie, gadis itu melakukan dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat. Tetapi gadis itu pun bergerak dengan sama cepatnya. Siapakah kamu? Sophie bertanya. Dia tetap tidak menerima tanggapan, tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu. Siapa yang ngomong? Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung si cermin dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalikkan kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki mata indah berbentuk buah almond. Tetapi barangkali itu hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak besar. Doer kali ya. Dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus, yang tidak mungkin bisa diapa-apain. Kadang-kadang ayahnya aja membelai rambutnya dan menyebut gadis rambut jeram. Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal sebab bukan dia yang dijatuhkan kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut maupun styling gel, pomade or something, sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sophie. Kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek. Sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat? Cacat, what the fuck? Namun apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukanlah tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya. Dia hanya sekedar ditimpa aja. Penampilan seperti itu maksudnya. Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri, tapi jelas dia tidak bisa dapat memilih dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu. Sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku, katanya. Nyaris seperti minta maaf begitu. Sampai ke ruang tengah dia berpikir, tidak, lebih baik aku pergi ke taman. Lalu, kiti. Sophie mengejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintunya. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan kerikil dengan surat misterius di tangannya, perasaan aneh menyerang. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukannya ajaib, bisa berada di dunia ini, berkelana kemari dalam satu pertualangan yang mencengangkan. Shere Khan merompat ringan melintasi kerikil dan menyelinap ke serumpun semak-semak kismis merah. Ekor kucing hidup yang penuh energi dari kumis putih, hingga ekor yang bergerak-gerak dari ujung badannya. Ia juga berada di sini di taman ini, namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup,
dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya, tapi sesuatu hari nanti aku akan pergi. Adakah kehidupan sesudah kematian, afterlife? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Hanya Sophie yang memikirkan ini. Belum lama nenek Sophie meninggal. Selama lebih dari 6 bulan Sophie merindukan dari hari ke hari. Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir. Sophie berdiri di atas jalan berkerikil dan berpikir. Dia mungkin berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil. Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang, pikiran tentang kematian pun masuk ke benaknya. Hal yang sama terjadi sebaliknya hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari nanti orang pasti mati. Maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang dibalikan. Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. You understand that? Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari kamu bahwa nantinya lu pasti mati. You know what I mean? Like, ya. Yeah. Namun, masa mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkan hidup itu. Sophie ingat, nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, kata si neneknya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup ini. Atau kalau tidak, mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius dalam kotak surat yang tadi. Barangkali dia harus memeriksa kalau ada lagi surat yang datang. Sophie bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia terpanjat ketika mendapati bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lainnya, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Hingga terbuka dan meraihnya lembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama. Dikatakan di situ, dari mana datangnya dunia? Aku tak tahu, kata Sophie. Tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu. Bagaimanapun Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika merasa sangat marah, sangat sedih, dan sangat bahagia. Hari ini hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon, dan berbagai jenis buah. Halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan. Nama anaknya itu Mary. Pada pusarannya tertulis kata-kata, Mary kecil mendatangi kami, menyalami kami, hai, dan pergi lagi. Jauh di sebuah sudut taman di balik semak-semak, buah frambus akan berlukar lebat di mana bunga dan buah diberi tidak mau tumbuh. Buah beri tidak mau tumbuh. Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan. Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini, ia berubah menjadi semak yang sangat kacau dan tak tertembus, bagaikan tembok. Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang. Ketika ayam-ayam itu dilepas leluasa di dalam taman. Bagi semua orang kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie.
Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Hanya dia yang tahu. Dengan menggenggam kedua amplop di tangannya, sambil berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak. Tapi hari ini dia duduk di atas serumpun akar yang bertonjolan. Dari sana, dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip di sela-sela ranting dan dedaunan. Meski tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil, sangat kecil, dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh taman ketika masih kecil. Dia suka berpikir sesungguhnya menyenangkan memerhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di antara pepohonan di situ. Sophie selalu menganggap taman itu sudah merupakan dunianya sendiri. Setiap kali mendengarkan tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bible, dia seperti diingatkan untuk duduk di sini dan di dalam sarangnya, mengawasi surga kecilnya sendiri. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Sophie tahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah planet kecil di angkasa, namun dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada. Karena itu dia tidak perlu mencari tahu di mana ia berasal. Fuck. Tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Alright. Jauh di lubuk hatinya, dia memprotes gagasan tersebut. Tentunya segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain. Sophie merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan. Pada satu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Nothingness. Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama saja mustahil dengan gagasan bahwa dunia itu selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia. Sophie berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa ia barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh masalah itu. Tapi dia selalu mulai berpikir lagi. Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa. Tapi bagaimana Tuhan itu sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai dirinya itu. Maka hanya satu kemungkinan, Tuhan selalu ada. Tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Persetan. Dia membuka kedua amplop itu lagi. Yang which is tulisannya di dua amplop itu adalah siapakah kamu dan dari mana datangnya dunia. Pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan ngomong-ngomong dari mana datangnya surat-surat itu juga sama misteriusnya. Siapa yang telah menyentakan Sophie keluar dari keberadaan sehari-hari dan dengan tiba-tiba membawa berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya? Siapakah orang itu? Untuk ketiga kalinya Sophie memeriksa kotak surat. Pak Pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu. Sophie mengaduk-ngaduk setumpuk surat sampah terbitan berkala dan 2 surat untuk ibunya. Juga ada satu surat kartu pos bergambar pantai tropis. Dia membalikan kartu itu, di situ tertempel sebuah perangko Norwegia dan diberi cap pos batalion PBB. Mungkinkah itu dari ayah? Tapi bukankah dia berada di sesuatu tempat yang sama sekali jauh dan lain? Itu juga bukan tulisan tangannya. Sophie merasa detak jantungnya sedikit bertambah cepat ketika melihat kepada siapa kartu pos itu dialamatkan. Dialamatkan kepada Hilde Moller Nock.
dan alamat Sophie 3 Clover Close. Sisa alamat itu benar adanya. Kartu itu berbunyi, Hilda sayang, selamat ulang tahun ke-15. Karena aku yakin kamu akan mengerti. Aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sophie. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam sayang dari ayah. Sophie lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur. Pikirannya kacau. Siapa itu Hilda yang berulang tahun tepat sebelum ulang tahunnya sendiri? Sophie mengambil buku telepon. Ada banyak orang bernama Moller dan hanya sedikit yang bernama Nuck. Tapi tak satu pun dalam buku petunjuk itu yang bernama Moller Nuck. Dia mengamati kartu misterius itu lagi. Tampaknya itu asli juga. Di situ terdapat perangko dan capos. Mengapa seorang ayah mengirimkan kartu ulang tahun ke alamat Sophie, sedangkan sudah jelas bahwa kartu tersebut ditujukan kepada tempat lain atau orang lain? Ayah macam apa yang mau memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah? Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hilda ini? Kini Sophie punya tambahan masalah yang mengganggunya. Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya. Siang ini dalam waktu hanya 2 jam, dia telah dihadapkan dengan 3 masalah. Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua kotak surat tersebut. Masalah yang ketiga adalah siapakah Hilda Moller-Nuck dan mengapa Sophie yang dikirimi kartu ulang tahunnya. Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling berkaitan. Pastinya begitu, sebab sejauh ini hidup yang dijalaninya sungguh biasa-biasa saja. Oke, mungkin sampai situ dulu. Nanti kita lanjut ke halaman berikutnya yang bertuliskan topi pesulap. Semoga kalian enjoy cerita tadi. Kalau misalkan kalian kurang mengerti, mungkin gue kecepatan atau gimana, mungkin bisa komen di bawah. Alright, biar kita bisa sama-sama memahami buku ini lebih dalam.